Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi. Saya di sini sebagai perwakilan untuk kelompok 3 ujian OSCE Sistem Informasi Kesehatan dengan judul Analisis Sistem Aplikasi Halodoc. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Adinda, yang kedua ada Bihwe, yang ketiga ada Diva, yang keempat ada Erni, yang kelima ada Fajrina, yang keenam ada Fitria, yang ketujuh ada Irna, yang kedelapan ada Mila, dan yang kesembilan ada Muhammad Farizi. Baik, untuk selanjutnya kepada teman-teman kelompok, saya persilahkan. Latar belakang, aplikasi Halodoc didirikan pada tahun 2014 oleh Suci Arumsari dan Nathanael Faibis dengan tujuan untuk mempermudah akses layanan kesehatan di Indonesia. Latar belakang pembuatannya berakar dari pengalaman pribadi Suci yang mengalami kesulitan dalam mencari dokter yang tepat untuk penyakit genetik langka yang dideritanya. Hal ini memicu ide untuk menciptakan platform yang dapat menghubungkan pasien dengan tenaga medis secara lebih efisien. Halodoc menyediakan berbagai layanan termasuk konsultasi kesehatan daring, informasi media, dan fitur pemesanan janji dengan dokter. Sejak diluncurkan, Halodoc telah berkembang pesat mencapai lebih dari 30 juta pengguna aktif setiap bulan dan bekerja sama dengan ribuan dokter. Selama pandemi COVID-19, Halodoc juga berperan aktif dalam memberikan layanan telekonsultasi gratis bagi pasien yang menjalani isolasi mandiri, mendukung program pemerintah dalam meningkatkan akses layanan kesehatan di masyarakat. Next. Selanjutnya, analisis sistem. Next. Definisi analisis sistem adalah proses yang digunakan untuk mempelajari dan mengevaluasi suatu sistem dengan tujuan untuk memahami cara kerja sistem tersebut, mengidentifikasi masalah, dan merancang solusi untuk meningkatkan kinerjanya. Proses ini melibatkan penguraian sistem menjadi bagian-bagian komponennya untuk menemukan kelemahan dan peluang perbaikan. Next. Baik, selanjutnya tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang ada dalam sistem. Lalu yang kedua, mengusulkan perbaikan atau pengembangan sistem baru. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu untuk langkah-langkahnya, yang pertama, identifikasi masalah, menentukan masalah yang perlu dipecahkan, pengumpulan data, mengumpulkan informasi terkait sistem yang ada. Lalu yang kedua, analisis sistem, menganalisis data untuk memahami interaksi antar komponen pengembangan. Yang ketiga, solusi, merancang solusi berdasarkan analisis yang dilakukan. Yang keempat, implementasi dan pengujian, menerapkan solusi dan menguji efektivitasnya. Next. Lalu yang kedua, analisis aplikasi Halodoc. Next. Halodoc merupakan aplikasi konsultasi atau tanya jawab dokter gratis yang secara online dapat diunduh dan diaplikasikan melalui smartphone bertujuan untuk melayani kesehatan masyarakat. Next. Baik, selanjutnya itu ada fitur dari Halodoc. Untuk fitur yang pertama itu chat bersama dokter. Konsultasi layanan yang diberikan melalui aplikasi Halodoc ini terbatas. Jika ingin memulai konsultasi, harus menyelesaikan pembayarannya dan selanjutnya, setelah melakukan konsultasi, pihak dokter akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk memberikan nasihat yang mudah dipahami. Next. Selanjutnya ada fitur yang kedua, buat janji konsultasi. Terdapat 3 pilihan untuk fitur buat janji konsultasi. Buat janji dengan dokter, buat janji untuk melakukan tes di lab, dan buat janji untuk melakukan tindakan medis. Baik, selanjutnya di sini ada fitur artikel. Bagian ini berisikan informasi dapat penyakit,
dan daftar obat dan istilah kedokteran, dan untuk mudah menemukan penyakit dan obat dan berbagai istilah kedokteran lainnya. Untuk memudahkan pengguna mengetahui informasi seputar penyakit dan obat tersebut. Next. Selanjutnya di sini ada Alloshop, yaitu layanan untuk melakukan pembelian obat-obatan, skincare, dan barang kesehatan lainnya. Barang yang ingin dibeli bisa langsung dikirim melalui apotek terdekat dengan lokasi penggunanya. Next. Selanjutnya ada keterbatasan aplikasi Alodokter. Yang pertama, keterbatasan fitur konsultasi. Aplikasi Alodokter masih memiliki keterbatasan dalam fitur konsultasi yang hanya bersifat teks dan chat. Pasien mungkin lebih membutuhkan komunikasi video atau audio untuk konsultasi lebih mendalam dengan dokter. Yang kedua, akses ke riwayat medis. Akses pasien terhadap rekan medisnya lebih terbatas dan tidak sepenuhnya terintegrasi dengan data medis dari rumah sakit atau klinik. Yang ketiga, pengelolaan antrian dokter. Proses pendaftaran janji temu dengan dokter seringkali memakan waktu karena tidak ada sistem antrian yang transparan atau otomatis. Yang keempat, fitur pembayaran yang terbatas. Pembayaran untuk konsultasi dan layanan kesehatan belum terintegrasi sepenuhnya dengan berbagai metode pembayaran. Yang kelima, keterbatasan integrasi layanan kesehatan lainnya. Alodokter masih terbatas pada fitur konsultasi dan informasi kesehatan, tanpa adanya fitur untuk mengelola apotek, layanan laboratorium, atau pengingat jadwal kontrol kesehatan. Baik, selanjutnya ada pemecahan masalah. Yang pertama yaitu menambahkan fitur konsultasi, yaitu meningkatkan fitur konsultasi dengan menambahkan opsi konsultasi video dan audio antara dokter dan pasien. Yang kedua, integrasi rekam medis dan rumah sakit, yaitu menyediakan akses menu untuk pasien terhadap riwayat medis mereka yang terintegrasi dengan rumah sakit dan klinik mitra. Yang ketiga ada sistem antrian dokter otomatis, yaitu menerapkan sistem antrian otomatis berbasis jadwal dokter dan pasien dapat melihat waktu kosong dan memilih jadwal yang sesuai. Yang keempat yaitu integrasi pembayaran lengkap, menambahkan berbagai metode pembayaran termasuk e-wallet, transfer bank, atau kartu kredit yang lebih mudah dan cepat. Yang terakhir, yang kelima, ada integrasi layanan kesehatan lain, seperti mengintegrasikan layanan apotek dan lab untuk memungkinkan pasien kembali membeli obat dan mendapatkan hasil lab langsung melalui aplikasi. Next. Baik, yang selanjutnya ada perancangan sistem Alodokter yang ketiga. Selanjutnya ada diagram konteks. Nah, diagram konteks itu merupakan diagram sederhana yang menggambarkan antara sistem utama, yaitu sistem aplikasi Alodokter. Nah, aplikasi sistem Alodokter yang pertama yaitu masyarakat atau pengguna aplikasi harus melakukan login terlebih dahulu dan register, lalu input data user, input jawaban, input pertanyaan ke Alodokter, prompt data user, prompt pertanyaan user, output, info kesehatan, lalu buat pemesanan chat dokter, lalu diarahkan ke admin. Untuk mengelola data user, data diri atau username dan password, data jawaban pertanyaan Alodokter, data info kesehatan, dan mengirimkan data user. Baik, yang selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD ini suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data, dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. ERD ini dipelajari karena bertujuan untuk membantu dalam merancang relasi antar tabel dalam membuat database. Jadi sebenarnya ERD itu adalah bakal calon menjadi data tabel. Kalau rancangan ERD benar, maka rancangan database juga akan menjadi benar. Dan untuk aturan pembuatan ERD ini, pertama untuk entitasnya itu berbentuk kotak, yaitu suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakainya. Dan untuk
Aturan yang kedua itu yang garis sebagai penghubung antara relasi dengan entitas atau entitas dengan atribut. Maka dari itu, inilah prototipe entity relationship diagram dari kelompok kami. Selanjutnya ada tabel relation diagram. Yang pertama itu ada dokter, ID dokter, nama, spesialisasi, jadwal kerja. Rekam medis, ID pasien, ID dokter, diagnosa resep. Jadwal konsultasi, ID jadwal, ID dokter, waktu konsultasi. Pasien, ID pasien, nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon. Pembayaran, ID pasien, ID layanan, jumlah pembayaran, metode pembayaran. Layanan, ID layanan, nama layanan. Apotek, ID obat, nama obat, harga ketersediaan. Laboratorium, ID lab, ID pasien, hasil tes, tanggal tes. Selanjutnya rancangan tampilan antarmuka atau penambahan fitur video call untuk konsultasi. Yang pertama, buka terlebih dahulu aplikasi Halo Dokter, lalu cari dokter yang sesuai, lalu klik tombol mulai chat, lalu klik fitur yang di sebelah kanan, kurang lebih gambarannya seperti gambar yang ada di PPT. Sekian, terima kasih.